Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Malam hari ini, malam Jumat, malam yang penuh kemuliaan, malam yang penuh keberkahan. Kembali Al-Fakir akan memberikan tayangan, suguhan tayangan mereview tentang pilah-pilah tradisional untuk persiapan Idul Kurban. Dan seperti biasa juga malam Jumat kita insya Allah akan memberikan harga diskon dengan judul promo Jumat Berkah. Untuk promo Jumat Berkah adapun yang lain mohon tidak di skip videonya. 3 detik awal tayang itu sudah ada 3 detik, jadi jangan di skip. 3 detik itu sudah ada deskripsi detailnya ketika kita membuat video tanpa review, jadi cuman memperagakan, mendemonstrasikan ketajaman. Ataupun juga kita memberikan promo-promo diskonan maksud saya, diskonan. Nah itu 3 detik awal sudah ada. Persiapkan sebaik mungkin peralatan untuk Idul Kurban kita, karena dengan persiapan yang matang menunjukkan atau kunci keberhasilan gitu ya. Jadi kesiapan yang kurang matang adalah pintu kegagalan. Jadi segala sesuatunya dipersiapkan. Kalau kita sudah persiapkan segalanya, maka terakhir kita hanya memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dalam melaksanakan ibadah Idul Kurban. Meskipun kita hanya sebagai jagal di sebuah masjid, tapi ketika kita membeli peralatan yang nantinya akan kita pakai sendiri, itu juga sebuah ibadah, dan kita sudah menginvestasikan, menginventariskan ya, inventaris dipakai untuk masjid, investasi dipakai untuk akhirat kelak kita, di akhirat kita kelak gitu ya. Jadi ada 2 jalur nih. Kita belanja peralatan sembelihan apapun itu, tidak perlu misalkan kita meminta dana masjid. Ini bukan sebagai patokan ya, saya hanya berceloteh saja, barangkali ada hikmahnya, ada kebaikannya. Kalau memang dirasa tidak mampu, tidak ada dan kurang cocok, ya nggak masalah gitu ya. Kita hanya memberikan statement atau celotehan lah. Nah, kalau bahasa saya celotehan, bukan statement. Ketika kita memakai peralatan sembelihan yang bagus, perlengkapan sembelihan yang baik, itu kan kebaikannya, fungsinya untuk diri kita sendiri. Misalkan seperti sarung tangan, misalkan seperti tambang untuk memudahkan kita mengikat sapi. Nah itu kan peralatan yang semestinya masjid yang menyediakan. Tapi ketika kita berniat bismillah, saya menabung untuk membeli peralatan ini, toh nantinya juga saya yang akan memakainya, memudahkan pekerjaan saya. Nah itu sudah 2 jalur yang sahabat lakukan, 2 jalur ini yang sahabat dapatkan, investasi dan inventaris. Inventaris untuk kebutuhan masjid, investasi untuk akhiratnya. Baik, di sini ada 4 piece
4 piece 2 model. 4 piece 2 model. Model pertama buwi bungku udang, model kedua golpis golok pisau. Disimak videonya baik-baik. Semuanya menggunakan full ebony wood. Ini ebony kayak sono keling kayak ebony. Keren ya. Modelnya seperti ini, buwi bungku udang, handlenya bulat jengkolan, dipin peksi dalam pakai dural. Buat tarik enak banget. Model seperti ini buat sembelihan kayak tarik murni, bungkuk ini enak. Tarik murni. Tarik murni itu harus maksimal dari dikalungkan di leher paling bawah, maksimal. Berarti ada lubang atau ada stan antara leher dengan tanah atau aspal atau lantai. Stan minimal setengah meter, mungkin dikasih gedebong pisang, jangan balok kayu ya. Mulai sekarang hingga seterusnya hindari pemakaian balok kayu, hindari pemakaian bambu dan seterusnya, jangan, itu akan menyiksa sapi atau menyiksa hewan kurban. Dari ini leher mentok, ini tarik ke atas, insya Allah sekali tarik ambiar. Ini kesemuanya full ebony seperti ini, kesemuanya menggunakan material baja Willis. Ini kita cari-cari meteran. Ya, yang 2 bungku udang, yang 2 golpis golok pisau. Untuk tarik enak ataupun dorong, tapi ya dorong melengkung seperti ini kurang. Mulai sekarang jangan di skip lah, maksud saya itu kepingin menyampaikan materi-materi ini sampai gitu ya, teori-teori ini sampai kepada pemirsa. Hindari seperti ini, jangan digorok. Kalau dorong ya dorong jos, kalau tarik ya tarik jos, kalau dorong tarik ya dorong tarik gitu. Jangan digergaji, karena ada teknik dorong, itu dorong murni, ret. Ada yang dorong saja, cus, sudah sempurna, macam-macam. Nah, itu perlu terus pembelajaran. Baja Willis Gen 2, panjang bilahnya 31,6, terlebarnya 3,4, ketebalan 3 mili atau 2,5 ya, atau 2,8 set, menipis. Baja Willis untuk standar tes insya Allah cukup, ketajamannya cukup. Kalau kurang tinggal di strobing sampai naik di tisu seperti ini. Pakai varian kuda, begini, lalu didorong. Dicoba sampai mengetahui ketajamannya, dia seberapa sih ketajamannya. Kalau misalkan nanti diutek-utek sendirilah, kayak misalkan HP itu diutek-utek sendiri, nanti ketemu sendiri. Dia itu mintanya dihoning misalkan, coba dihoning dulu, sudut kemiringannya diatur. Kalau sudah jadi bilah gini kan aman, sudah tajam di kertas itu aman. Dihoning misalkan, diraba, oh dia mengarah ke sini, mikro bevelnya, terus di setroping, tetap di setroping. Ini yang buwi bungku udang Baja Willis, dirasa kepingin naik ke tisu gitu ya, set ini. Nah, kalau kurang terus dicoba terus sampai, bukan dicoba di tisunya tapi dicoba ditajamkannya gitu ya, kan seperti ini ya.
saya masih kurang lega ini. Coba di varian domba. Kadang nggak mau di domba, dia di domba malah berindil, maunya di kuda. Ya, berarti memang dia mentok di kuda. Tapi sudah bisa selis tisu. Ya, mudah-mudahan paham ini konsumen. Kita tidak semata-mata berjualan. Nah, ini kan bisa naik ke tisu dan ketajamannya siap pakai. Diingat-ingat sendiri. Dan yang kedua sekarang yang kedua, modelnya sama, bungku udang, motifnya cakep, cerah, fresh. Seperti ini. Mantap. Bungku udang jengkol. Baja Wilis Gen 2 30 kategori 31 ya. Ini 30,8. Kategori 31, terlebarnya 3,4. Ketebalannya 2,8 antara itu, lebih 2,5 lah intinya. Sudah ya, sudah tajam, cukup, karena di tes ketajaman dia cuman cukup di kertas ini sudah cukup untuk ketajaman. Kalau di kertas sudah halus, berarti dia dipakai untuk sembelihan bisa. Terus selanjutnya yang gold piece pertama ini, yang nomor 3, seperti ini, kelempeng, enak buat dorong. Tapi sekali lagi jangan digorok, jangan digergaji. Dorong itu dibantu dengan tangan kiri, mantep. Apalagi pakai sarung tangan. Tarik juga enak, lurus. Dorong tarik juga enak. Saya biasa pakai yang lurus kalau dorong tarik atau dorik. Baja Wilis Gen 2 panjangnya 30,5, terlebarnya 3,4, ketebalannya 3 milian ya, antara 2,8 sampai 3 milian lah itu, karena tempa manual sehingga hanya kira-kira di situ. Ketajamannya selis tisu ya, cukup mungkin biar durasinya tidak terlalu kepanjangan. Selanjutnya yang terakhir ini, ingat-ingat sendiri, cuma 4 piece kita tampilkan malam hari ini. Model bulannya seperti ini, tempa manual sepuh air, finishingnya satin, tapi satin tidak serat. Harga ada rupa ya. 31 cm, terlebar 3,4 atau 3,5 antara itu, ketebalan 3 mili. Kita tes tanpa rikaso semuanya, dan selis tisu. Kepingin selis tisu, kita sudah kasih teorinya, caranya di honing, di stropping, seperti itu. Nah, yang sudah memiliki bilah-bilah tradisional seperti itu caranya, di honing, di stropping. Nanti dia naik ke domba atau enggak, dites, dicoba lagi, seret, udah dapat nih, stropping lagi sampai berkeringat. Lanjut, bisa, coba dihaluskan lagi dengan domba. Kalau bisa halus berarti memang dia cocok di domba, bisa sampai halus di sini. Kalau misalkan dia nggak bisa, ternyata di domba kok malah berindil, nah berarti di stropping lagi, diturunkan di kuda, nanti bisa halus. Kurang halus, di honing lagi, mungkin ada mikro bevelnya yang kurang halus, di honing. Kita juga sedia honing, banyak sekali honing, sharpening kita ada, spindle, kristal, orang bilang ya, ini bekas pengintal benang, bajanya bekas pengintal benang. Demikian, mudah-mudahan tayangan ini dapat bermanfaat bagi semuanya, mudah-mudahan bisa membantu sahabat-sahabat GSN yang membutuhkan golok-golok sembelihan. Akhiran walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.